Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama Bunda Nindya Friska Pradipta Putri, utusan dari TK Aisyah 2 Banyuwangi. Nah, sebelum Bunda menceritakan tentang kisah Nabi, Bunda akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nama-nama Nabi. Mari bersama-sama kita menyanyikannya. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad. Masya Allah ya, semua teman-temanku bisa menyanyikan lagu nama-nama Nabi. Nah, sebelumnya Bunda akan menceritakan tentang kisah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal yang sangat besar. Teman-teman, siapa tahu siapa sih Nabi itu? Ya, betul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diutus di negeri Armenia untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk mengenalkan kaumnya untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, mereka seperti bertambah banyak yang menyekutukan Allah. Hawa nafsu dan syaitan melabui akal pikiran mereka seperti bertambah banyak yang menyekutukan Allah. Nabi Nuh alaihissalam pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh pun menyampaikan kepada umatnya, "Wahai umatku, segeralah kalian bertaubat." Akan tetapi umatnya tidak mendengarkan, bahkan ada yang mengajaknya. "Hei, siapa kamu? Kami tidak mengenalmu dan kami tidak mendengarkan suaramu." Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, "Akan tahu saatnya teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian semua." Ya Allah, kenapa seruanku ini membuat mereka semakin menjauh dari jalan yang benar? Nabi Nuh alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, lindungilah orang-orang yang masih percaya kepadamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat kapal. Siang dan malam Nabi Nuh tidak lelah untuk membuat kapalnya. Ada pula yang mengejaknya, "Hei Nuh, kamu tuh gimana sih? Musim kemarau gini masih saja membuat kapal di bukit lagi. Tidak masuk akal banget sih." Kemudian Nabi Nuh tidak mendengarkan perkataan mereka. Singkat cerita, kapal Nabi Nuh pun jadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk menaiki bukit dan menyeruahkan sekeras-kerasnya, "Wahai binatang-binatang liar, wahai serangga-serangga, dan semua makhluk yang bernyawa, datanglah kemari, naikilah kapal ini. Sungguh azab Allah akan segera tiba." Tak berselang lama, kapal pun berlayar-layar di tengah pelayaran tersebut. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya yang hendak tenggelam. Lalu Nabi Nuh menyerahkan tongkat kepada anaknya. Ayah, tolong. Segeralah menaiki kapal ini," ucap Nabi Nuh. Tetapi anak Nabi Nuh tidak
mendengarkan Nabi Nuh. Tidak ayah, tidak. Aku akan menaiki bukit ini dan aku akan selamat dari banjir ini. Nabi Nuh alaihissalam pun menjawab, tak akan ada yang selamat wahai anakku. Tiba-tiba air datang menenggelamkan anak Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi Nuh pun berteriak meminta tolong. Ayah, tolong, selamatkan aku ayah, selamatkan aku. Aku akan tenggelam ayah. Dia pun tidak terselamatkan. Nabi Nuh pun bersedih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah anakku dan golongkanlah anakku termasuk ahli surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari cerita Islami tersebut, kita harus mengambil pesan bahwa kita sebagai umat manusia, umat Islam harus selalu beriman dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.